Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan mengenai permintaan dan penawaran agregat. Adapun nama saya Nur Ayu Wafid Azizia dan teman saya Putri Aprilia Anastasia. Nama saya Siti Kusnaida. Nama saya Musdalifah Siti Fatimah. Pertama, pengertian permintaan agregat. Permintaan agregat adalah jumlah total permintaan dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian pada suatu periode waktu tertentu. Dalam konsep ekonomi, permintaan agregat digunakan untuk mengukur jumlah total permintaan untuk semua barang jadi dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan agregat adalah 1. Tingkat suku bunga, 2. Tingkat pendapatan dan kekayaan, 3. Tingkat harga, 4. Tingkat pengangguran, 5. Kebijakan fiskal dan moneter, dan yang terakhir sentimen konsumen dan kepercayaan. Yang kedua adalah pengertian penawaran agregat, yaitu jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga, atau dengan kata lain penawaran agregat merupakan nilai total dari seluruh barang jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Pertama itu besarnya angkatan kerja, kedua besarnya stok kapital, ketiga keadaan atau tingkat teknologi, keempat tingkat pengangguran alamiah, dan yang terakhir adalah harga faktor-faktor produksi. Baik, itulah tadi sedikit bagian pengantar pembahasan untuk kelompok kami. Baiklah, selanjutnya adalah sesi diskusi. Baik, saya ingin bertanya, pertanyaan saya, menurut Anda, apa yang terjadi jika permintaan agregat itu menurun? Karena nilai agregat belum akan meningkatkan, namun jika kondisi ekonomi ternyata sedang menurun, maka konsumen akan cenderung menahan diri untuk membeli produk, barang dan jasa yang mahal dan menghindari kredit. Saya menambah sedikit, adapun beberapa faktor, termasuk itu pergeseran nilai mata uang, nilai tukar mata uang, distribusi pendapatan di antara konsumen dalam perekonomian, perubahan kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin itu saja. Bagaimana permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi pengangguran? Baiklah, saya akan menjawab. Melemahnya penawaran agregat, tingginya tingkat pengangguran akan menurun permintaan agregat. Baik, saya sedikit menambahkan dari pertanyaan tadi. Jika pengangguran tinggi dan bersifat struktural, daya beli akan menurun, yang pada gilirannya akan menimbulkan penurunan terhadap permintaan dan total permintaan agregat. Melemahnya penawaran agregat, tingginya tingkat pengangguran, dan akan menurunkan penawaran agregat seperti tadi yang sudah dijelaskan. Baik, saya mau bertanya begini, hal-hal apa saja yang mempengaruhi penawaran agregat itu bagi Indonesia itu terjadi dalam jangka panjang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Itu kalau menurut saya itu yang pertama ada ketersediaan sumber daya alam, yang kedua ada ketersediaan dan kualitas modal manusia, dan yang ketiga ada ketersediaan dan kualitas modal politik, dan yang keempat itu ada namanya teknologi. Sangat menambahkan, dalam jangka panjang perekonomian sepenuhnya memanfaatkan semua sumber daya. Karena alasan ini, penawaran agregat jangka panjang memiliki output potensial, yakni maksimum output yang diperoleh
diproduksi oleh sebuah perekonomian yang menggunakan sumber daya yang tersedia. Penawaran agregat jangka panjang memiliki kurva vertikal sehingga perubahan dalam tingkat harga tidak berpengaruh terhadap output agregat. Dari hasil diskusi kami, lebih dan kurangnya saya